Perkenalkan, nama saya adalah Taufik Hidayat. Saya adalah mahasiswa PJJ Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan program Stack yang dimana di dalam program tersebut akan menggunakan operasi push, pop, display, dan dia itu menggunakan linked list pada bahasa pemrograman C++. Nah, namun sebelum membahas terkait dengan cara programnya itu bekerja dan juga algoritmanya, perkenankan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu stack program dan beberapa pengertian terkait dengan operasi push, pop, dan juga display. Yang pertama adalah definisi dari program stack. Nah, ini program stack merupakan struktur data yang digunakan dalam pemrograman yang fungsinya itu untuk menyimpan informasi. Nah, informasi yang disimpan dapat berupa sebuah alamat fungsi yang dapat dipanggil, kemudian ada variabel lokal dan data lainnya yang dibutuhkan selama eksekusi program. Nah, stack ini beroperasi menggunakan prinsip LIFO atau last in, first out. Jadi, itu di mana data yang terakhir dimasukkan akan menjadi pertama yang dikeluarkan atau ditampilkan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan fungsi dari program stack. Nah, fungsi yang pertama adalah menyimpan alamat pengembalian fungsi. Nah, ini apabila suatu fungsi itu dipanggil, maka alamat instruksi berikutnya disimpan di stack agar program bisa kembali ke titik semula setelah fungsi selesai dieksekusi. Nah, setelah itu akan melanjutkan fungsi-fungsi selanjutnya atau sesuatu yang kita inginkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyimpan variabel lokal. Nah, di sini variabel yang dideklarasikan dalam sebuah fungsi biasanya itu akan disimpan dalam stack selama fungsi tersebut berjalan. Nah, selanjutnya adalah mendukung rekursi. Nah, setiap pemanggilan rekursif itu akan menyimpan informasi eksekusi dalam stack, sehingga bisa kembali ke tahap sebelumnya setelah rekursi selesai dieksekusi. Kemudian, stack program itu dia dapat menangani aliran kontrol program. Nah, stack itu membantu dalam pengendalian aliran eksekusi program, termasuk dalam mekanisme penanganan exception. Kemudian, stack dalam pemrograman itu sangatlah penting, utamanya pada pengelolaan memori dan juga eksekusi fungsi. Nah, apabila stack itu tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengalami suatu kondisi yang bernama stack overflow. Nah, yaitu ketika program menggunakan terlalu banyak ruang stack akibat rekursi yang tak terbatas atau alokasi yang tidak tepat. Selanjutnya adalah terkait dengan operasi push, pop, dan display. Nah, di sini operasi push itu fungsinya adalah untuk menambahkan elemen pada linked list ya, pada suatu stack program. Nah, cara kerjanya adalah sebuah node baru itu akan dibuat dan kemudian ditambahkan di awal linked list. Nah, selanjutnya node baru tersebut menjadi top, ini posisinya berada di puncak dari sebuah stack. Nah, selanjutnya itu terkait dengan operasi pop. Nah, operasi pop ini adalah fungsinya untuk menghapus elemen. Nah, elemen teratas dari stack itu dihapus apabila fungsi dari pop ini dijalankan. Nah, kemudian pointer topnya itu akan berpindah kepada elemen berikutnya. Atau apabila sudah tidak ada elemen lagi, maka stacknya itu akan kosong. Kemudian operasi display itu fungsinya adalah untuk menampilkan elemen, maka semua elemen dalam stack itu dapat dicetak urutannya itu dari top ke bottom atau dari yang posisi paling puncak ke bawah. Jadi kalau secara ilustrasi, jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan dari operasi push itu dia kan akan menambahkan elemen. Nah, misalnya ada angka awal itu ada angka 10 itu dia sudah di dalam stack, kemudian ada lagi angka yang ingin dimasukkan di dalam stack, yaitu angka 15 dan 20. Nah, apabila kita menggunakan operasi push, maka kita akan memasukkan angka 15 ke dalam stack. Nah, jadi nanti urutan topnya itu bukan 10 lagi, melainkan angka 15. Nah, karena sekarang urutannya adalah 15, 10, maka apabila kita akan menghapus suatu elemen dari stack tersebut, kita menggunakan operasi pop,
Nah, ini karena last in first out, jadi yang dihapus terlebih dahulu adalah 15-nya, baru nanti kemudian yang 10-nya. Nah, kemudian operasi display itu dia akan menampilkan stack secara berurutan dari top hingga bottom. Nah, karena posisi topnya itu ada 15, maka 15, 10. Nah, seperti itu. Baik, ini presentasi terkait dengan operasi stack ya, stack program dan juga ada operasi push, pop, dan display. Berikutnya langsung saja kita bahas terkait dengan uh, program stacknya seperti apa. Baik, di sini saya sudah menuliskan programnya. Ini saya menggunakan online compiler. Jadi di sini untuk kita melihat bagaimana sebuah program stack itu bekerja, maka kita run terlebih dahulu, baru nanti kita akan mempelajari terkait dengan alur dari programnya serta seperti apa algoritmanya. Baik, kita run saja. Baik, di sini setelah di run itu akan muncul sebuah menu ya. Nah, ini menunya ada 4 menu yang bisa dipilih. Nah, di sini saya tuliskan yaitu program stack dengan linked list. Nah, jadi di sini ada beberapa operasi yaitu ada push, tambah elemen, pop, hapus elemen, display, tampilkan stack, dan 4 keluar. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan operasi yang pertama yaitu kita akan menambahkan elemen. Akan tetapi kita tampilkan terlebih dahulu ya stacknya itu seperti apa. Misalnya kita display dulu stacknya. Nah, di sini stacknya kosong. Makanya kita harus mengisi stacknya terlebih dahulu untuk melakukan operasi. Nah, misalnya kita akan menambahkan stack terlebih dahulu, yaitu kita push, kita pilih satu. Nah, ini masukkan nilai yang ingin ditambahkan. Kita misalkan dengan contoh tadi ya 10, 15, 20. Oke, kita pertama kita masukkan angka 10 sebagai elemen pertama. Nah, ini 10 telah ditambahkan ke stack. Nah, kita tampilkan terlebih lagi. Nah, maka stack saat ini yaitu 10. Oke, sekarang kita tambah lagi. Kita tambahkan 2 kali ya, yaitu ada 15 dan 20. 15 sudah ditambahkan ke dalam stack. Nah, kemudian tambah satu lagi, kita tambah ke 20. Oke. Nah, di sini kenapa saya hanya angka? Karena di sini itu saya memasukkannya itu adalah nilai. Di sini saya memasukkannya tipe datanya adalah integer ya. Nah, ini inputan ini saya namakan nilai dari di sini kan ada in sama out ya. Nah, di sini itu fungsinya adalah untuk mengambil data dari inputan kita. Nah, karena di sini kita sudah ada 10, 15, dan 20, maka kita akan mengambil terlebih dahulu stacknya. Nah, stack saat ininya adalah ada 20, 15, 10. Nah, ini sesuai dengan prinsip LIFO ya. Jadi 20 itu akan muncul terlebih dahulu, dia akan ada di posisi topnya, kemudian disusul dengan 15 dan juga 10. Oke, kita coba untuk melakukan eksekusi yaitu pop, operasi pop untuk menghapus elemen. Nah, jadi di sini saya pilih operasinya 2, enter. Nah, 20 dihapus dari stack. Ini karena dengan LIFO itu, maka dia akan pointernya dari 20 itu dia akan menghapus 20. Kemudian apabila kita tampilkan lagi stacknya saat ini itu tinggal sisa 15 sama 10. Baik, kita keluar dari programnya. Mari kita bahas terkait dengan algoritmanya. Tadi adalah kita sudah membahas mengenai eh, bagaimana programnya dijalankan. Nah, sekarang kita beranjak ke bagaimana algoritmanya. Nah, di sini sebenarnya itu eh, kita di main. Nah, di fungsi utama main itu kita memanggil fungsi dari kelas stack ini ya. Nah, kelas stack ini yang kita didefinisikan terlebih dahulu di atas. Nah, di sini kelas stack itu ada 2 jenis ini ya. Eh, Dia itu ada yang private dan juga public. Nah, ini private-nya hanya bisa diakses di sini. Nah, ini terkait dengan node. Nah, node itu apa? Yang pertama adalah kita bahas dari atas terlebih dahulu ya.
Nah, kita akan membuat struktur node untuk linked list kita terkait dengan program Stack ini. Yang pertama adalah kita membuat strukturnya itu, yaitu kita ketikkan struct node. Nah, ini struct itu untuk mengumpulkan beberapa elemen, itu baik dari variabel maupun konstanta. Nah, di sini kita membuat data sebagai dengan tipe data integer. Nah, ini data itu adalah dia fungsinya untuk menyimpan nilai dari inputan yang kita masukkan ya dari keyboard itu. Nah, kemudian nodenya itu untuk yang pertama kali itu adalah kita definisikan untuk next. Next itu maksudnya adalah uh, untuk elemen selanjutnya yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya adalah uh, kita membuat kelas tag menggunakan linked list. Nah, di sini kelas tag-nya itu dari bahasa pemrograman C++, untuk definisikannya adalah kelas, terus kemudian nama kelasnya, baru kurung kurawal. Nah, di sini tipe kelasnya itu adalah private dan juga public. Nah, yang private itu kita terkait dengan node top-nya. Nah, di sini ini kita akan mengatur pointernya itu akan otomatis otomatis berada di posisi elemen teratas stack-nya. Nah, seperti tadi itu ketika kita membuat stack dari 10, 15, 20, maka pointernya itu akan berada pada angka 20 karena itu adalah posisi yang paling atas. Kemudian untuk kelas publik atau kelas yang dapat diakses dari mana saja, nah itu dia merupakan yang pertama adalah terkait dengan bagaimana cara kita menampilkan uh, stacknya untuk pertama kali. Tentunya ketika pertama kali kita tampilkan, maka dari kelas stack ini masih kosong kan, belum ada nilainya. Nah, apabila belum ada nilainya, maka kita definisikan dari sini, yaitu stack untuk yang topnya itu, dari yang node topnya ini, sama dengan nol atau tidak ada isinya. Nah, kemudian ketika kita udah menginput nilai defaultnya untuk pertama kali, kita uh, kita mengisi nih, mengisi dengan cara menambahkan elemen ke stacknya melalui operasi push. Dan di sini kita membuat fungsi pushnya itu. Ini bisa dinamakan apapun sesuka kita ya sebenarnya ya, void push ini. Nah, namun kita sini untuk mempermudahnya kita namakan void push. Nah, kemudian kita menginisialisasi nih variabel apa yang digunakan untuk menyimpan nilai. Nah, di sini saya variabelnya saya namakan nilai ya. Ini sebenarnya bebas mau dinamakan apa saja. Eh, karena saya namakan nilai dan nanti data yang akan kita masukkan itu sifatnya adalah angka, maka kita tipe datanya adalah integer. Bisa saja kalau misalnya kita mau tipe data yang ditampilkan itu berupa karakter, kita bisa pakai char. Kemudian di sini kita mulai eh, definisi dari fungsinya itu. Nah, di sini kita buka kurung kurawal, kemudian kita masukkan node bintang, terus new node. Nah, di sini kita mendefinisikan bagaimana sebuah node baru itu terbentuk. Nah, di sini node bintang terus new node sama dengan new node. Nah, ini new itu adalah cara untuk mendefinisikan sesuatu yang baru ya di sini ya. Elemen baru di sini. Nanti kita dimasukkan nilainya membentuk nilai ke node ini. Nah, kemudian new node ini dasarnya itu dari data. Nah, data itu dia itu berasal dari nilai. Nah, kemudian new node-nya ini dia akan ditempatkan untuk next. Nah, next-nya itu adalah eh, setelah nilai ini menjadi data, maka data itu ditempatkan ke dalam posisi stuck di next. Nah, next-nya itu adalah posisi yang paling atas. Nah, jadi ketika suatu nilai itu disimpan menjadi data, dan kemudian data itu masuk ke dalam stack. Nah, stack itu dia akan menjadi posisi berikutnya yang akan ditampilkan. Nah, yang ditampilkan itu akan menjadi posisi yang paling awal. Makanya ini akan menjadi posisi top. Nah, baik. Setelah itu kita definisikan nilai topnya itu adalah new node. Nah, new node itu adalah yang kita definisikan sebelumnya. Kemudian kita menuliskan code. Code itu di sini adalah tampilkan di layar itu yang ditampilkan adalah nilai. Nah, nilai ini adalah yang kita inputkan.
inputkan itu adalah dari sini. Nah, dari sini itu kita misalnya di sini cin nilai ini dia. Nah, kita ngambil nilai dari inputan setelah kita mengisi program tadi ya, yang ininya push itu. Nah, ini nilai. Ini dinamakan nilai. Atau variabelnya kita namakan nilai. Masuk ke sini. Nah, di sini. Code nilai. Kemudian nilai telah ditambahkan ke stack. Nah, ini tampilan saja agar memastikan bahwa operasinya itu berhasil. Nah, setelah membuat fungsi void, fungsi push, kemudian kita akan membuat operator berikutnya yaitu operator pop yang berguna untuk menghapus suatu elemen dari stack. Yang dihapus itu posisi teratas ya, karena menggunakan metode LIFO. Kemudian pada void popnya ini atau fungsi popnya, kita melakukan cek kondisi terlebih dahulu. Nah, apabila nilai topnya itu kosong atau masih default ya seperti tadi, atau datanya sudah terhapus semua, maka tampilkan perintah bahwa stacknya kosong, tidak ada elemen data untuk dihapus. Nah, setelah itu return. Nah, return ini kita akan kembali ke posisi tampilan program awal ya, yang seperti ini. Nah, sampai sini. Nah, kemudian setelah balik ke posisi ini, maka program itu bisa kita lanjutkan lagi. Entah itu dengan kita mengisi elemen baru, atau apabila ternyata di sini itu tidak nol, dan itu ada datanya, maka langsung saja kita tampilkan. Yaitu yang kita tampilkan itu code top data. Nah, ini topnya itu adalah posisi top dari node kita. Kemudian di situ kita tampilkan data yang ada pada topnya. Kemudian setelah itu tampilkan pula dihapus dari stack. Nah, tanda ini itu adalah fungsinya untuk menampilkan ya. Nah, ini eh, dia udah wajib di dalam C++ untuk menampilkan karakter. Harus ada gabungan dari code dan juga ini. Ada juga yang kebalikannya. Lebih besar, lebih besar. Nah, kemudian di sini operasi ini sebenarnya hanya tampilan saja untuk menampilkan bahwa perintah kita itu berhasil, bahwa kita itu akan menghapus sebuah elemen dari stack. Nah, di sini operasi untuk menghapusnya itu adalah node. Nah, dari nodenya itu, kemudian node bintang temp. Temp itu adalah data sementara, yaitu data yang disimpan pada stacknya itu sama dengan top. Nah, ini yang kita pakai itu data sementara yang ada di top. Topnya itu yang berisi stack yang paling atas ya, yang paling baru. Nah, kemudian setelah eh, setelah dari data ini dihapus, maka kita akan men-setting topnya lagi. Nah, topnya lagi itu kita ngambil dari next, next data yang ada di sini. Nah, dari data yang sudah diinput. Nah, kemudian kita langsung hapus aja delete time. Kita menghapus data sementara yang ada di dalam elemen node ini. Kemudian, selanjutnya adalah kita lanjutkan kepada operasi display yang berfungsi untuk menampilkan semua elemen di dalam stacknya. Nah, di sini kita namakan saja void display. Ini fungsi display. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu apakah ada stacknya. Kalau tidak ada, maka tampilkan stack kosong, isi stack terlebih dahulu, kemudian kembali ke menu utama yang di sini. Nah, kemudian apabila ada datanya, maka kita akan menampilkan semua datanya mulai dari atas. Node, temp, top. Nah, ini data sementara yang ada di dalam stacknya itu kita tampilkan mulai dari paling atas. Kemudian di sini kita tampilkan ke monitor stack saat ini, titik dua, kemudian while. Nah, di sini kan eh, ini data itu akan ditampilkan apabila kalau misalnya ini null, maka tampilkan data yang di temp, data.
handle ini akhir baris ya. Kemudian setelah setelah di sini data yang pertama paling atas itu ditampilkan, maka kita akan menampilkan lagi data selanjutnya hingga data itu berakhir atau sudah tidak ada data lagi. Nah, ini apabila temnya itu tidak kosong, maka akan menampilkan data ya. Ini kan operasi logika ya. Tidak sama dengan, nah, tidak sama dengan kosong atau nol, maka kita akan ambilkan datanya, yaitu yang ditampilkan adalah data dari tem itu, data, semua data yang di dalam tem itu, data ini yang diambil dari nilai yang diinput. Nah, kemudian setelah data yang paling atas ditampilkan, kita mengambilkan data berikutnya hingga elemen stacknya itu habis. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai fungsi utama atau main. Nah, main ini adalah fungsi yang langsung muncul pada layar kita ketika merun sebuah program C++. Nah, di sini kita memanggil kelas stack terlebih dahulu. Jadi sini ini nama kelasnya yaitu stack. Kemudian stacknya kita mengambil kelas stack, kemudian namakan fungsinya untuk kemudian penggunaan. Nah, kita namakan fungsi stack ya. Dan di sini kita sudah menamakannya stack. Oke, ini sebenarnya bebas sih. Kita bebas saja ini mau dinamakan apapun, misalnya di sini kita menamakan menjadi eh operasi gitu. Nah, tapi di sini ada operasi dot push, operasi dot pop, operasi dot display. Oke. Nah, setelah itu kita membuat ini ya variabel. Tipe datanya adalah integer, yaitu variabelnya adalah pilihan dan juga nilai. Pilihan ini adalah yang 1, 2, 3, 4 itu. Nah, nilainya itu adalah dari inputan itu. Nah, kemudian do. Kita menggunakan perulangan do, eh, while, do, dan while. Nah, kita lakukan program ini apabila pilihannya itu tidak sama dengan 4. Nah, ini misalnya pilihannya 5 0 itu, maka akan muncul ini eh, tidak valid. Nah, di sini di dalam perulangan do itu kita tampilkan terlebih dahulu apa-apa yang akan kita tampilkan. Misalnya kita menampilkan judulnya, maka kita tuliskan program stack yang needed list. Nah, kita kasih garis bawah. Kemudian kita tampilkan menu apa saja yang akan ditampilkan. Misalnya push, data elemen. Nah, ini backslash n itu fungsinya adalah untuk menambahkan baris baru ya. Nah, setiap di program C++, pastikan diakhiri dengan titik koma. Karena jika tidak, maka program akan error. Kemudian, di sini, cin itu kita mengambil uh, inputan, yang inputan pilihan itu, maka kita jadikan sebuah variabel yang ada di sini. Nah, ini tipe datanya adalah integer. Nah, di sini setelah kita memasukkan pilihan, kemudian kita switch nih. Nah, di sini switchnya adalah untuk menentukan case apa sebenarnya yang dipilih dari inputan kita. Atau misalnya angka satu untuk apa, angka 2 untuk apa. Nah, itu adalah kita tentukan di dalam switch ini. Nah, switch pilihan. Nah, ini mengambil nilai dari inputan kita atau cin ini. Nah, di sini switch pilihan kita buka untuk case pertama adalah terkait dengan operasi push untuk tambah elemen. Nah, di sini kita memasukkan nilai yang ingin ditambahkan. Nah, kemudian dari nilai ini, misalnya kita masukkan angka 10, maka 10 itu akan masuk menjadi sebuah variabel yang dinamakan nilai. Nah, di sini dinamakan nilai, kemudian kita gunakan kelas stack itu untuk push. Nah, ini push, kita memanggil fungsi push yang sini, operasinya. Kemudian pushnya itu dari nilai atas variabel nilai ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita break break untuk ke case 2. Nah, case 2 adalah pop, maka kita akan menghapus nilai dari stack.
yang ada melalui metode VIVO. Dan kemudian apabila case-nya 3, maka kita akan menampilkan stack-nya atau case display, stack display. Kemudian apabila case-nya adalah case 4 atau pilihannya kita masukkan 4, maka kita tampilkan hasil keluar dari program stack. Nah, secara default pilihannya itu tidak valid, maka isikan data yang benar. Nah, ini apabila kita mengisi bukan dari 1 sampai 4. Misal kita isi 0 atau kita isi huruf abjad, maka akan invalid ya. Nah, do while-nya itu selama pilihannya tidak sama dengan 4, maka kita menggunakan case yang ada di sini. Break di sini itu fungsinya adalah kita bisa langsung melewati suatu program apabila uh, inputan dari kita itu tidak sesuai. Baik, mari lanjutkan lagi, yaitu kita coba untuk merun programnya sekali lagi. Nah, di sini yang ditampilkan di sini adalah program stack non-linked list. Kita masukkan pilih operasi pertama untuk menyimpan untuk menambahkan elemen. Jadi kita masuk ke case yang pertama, ini di sini. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang ditampilkan. Nah, kita akan menginput nilai untuk variabel nilai ya. Nah, ini gunanya untuk menyimpan ke dalam stack kita. Misalkan 60 telah ditambahkan ke stack. Nah, ini nanti akan 60 itu akan masuk ke dalam node terbaru. Nah, di dalam new node dan dia akan menjadi sebuah data. Nah, datanya itu nanti ini akan menjadi topnya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan lagi ada dua data dan 10, 20. Nah, ini kemudian kita operasi yang kedua yaitu 20 dihapus dari stack, maka ini nilai datanya itu yang muncul di dalam elemennya cuma ada angka 60 saja. Nah, stack saat ini 60. Kemudian kita coba masukkan inputan kelima ya. Ini kan 1 sampai 4 aja. Ini tidak valid, maka isikan data dengan benar. Baik, baik, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.